Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Almadi, mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dengan NIM A125031. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pengantar teknologi informasi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 yang saya rangkum menjadi satu judul besar, yaitu Dasar-Dasar Teknologi Informasi dan Sistem Komputer dengan dosen pengampu Ibu Intan Anugrah Yuandi ST MPWK. Ya, sebelum kita melangkah pada materi yang pertama-tama kita harus mengetahui bahwa perkembangan teknologi informasi membuat komputer dan sistemnya menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi sering tidak diimbangi dengan pemahaman dasar cara kerja sistem komputer. Oleh karena itu, materi dasar-dasar teknologi informasi dan sistem komputer diperlukan sebagai fondasi agar teknologi dapat dipahami dan dimanfaatkan secara tepat di era digital saat ini. Ya, untuk materi pertama yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah pemanfaatan teknologi untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi mempermudah pekerjaan manusia di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Intinya, teknik informasi membuat informasi lebih cepat, akurat, dan efisien. Contoh penggunaannya seperti pada penggunaan WhatsApp untuk mengirim pesan dan Google Drive untuk menyimpan file secara online. Ya, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu pengenalan komputer. Komputer adalah alat elektronik yang menerima input, memproses data, dan menghasilkan output. Komputer bekerja berdasarkan instruksi atau pemrograman yang fungsinya membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat. Untuk contoh, laptop untuk mengerjakan tugas dan komputer kasir untuk menghitung pembayaran di toko. Oke, baik, kita lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari hardware, software, dan brainware. Hardware adalah perangkat fisik, sedangkan software adalah program, dan brainware adalah pengguna. Ketiganya harus bekerja sama agar komputer dapat berfungsi. Salah satu contohnya adalah keyboard sebagai hardware, Microsoft Word yaitu software, dan pengguna yang mengetik atau pengguna yang menggunakan komputer tersebut adalah brainware. Ya, kita lanjut ke materi yang keempat. Materi yang keempat yaitu input dan output. Perangkat input berfungsi memasukkan data ke komputer seperti keyboard dan mouse, sedangkan perangkat output menampilkan hasil proses seperti monitor, printer. Input memberi data, output menyajikan hasil dari data tersebut. Contoh input, keyboard dan mouse, sedangkan untuk contoh output yaitu monitor menampilkan teks dan printer untuk mencetak dokumen. Ya, kita lanjut kepada materi yang kelima, yaitu memori komputer. Memori komputer adalah tempat penyimpanan data sementara saat komputer bekerja, contohnya seperti RAM dan ROM. Tanpa memori, komputer tidak bisa menjalankan program dengan baik, yaitu contoh RAM menyimpan aplikasi yang sedang dibuka, sedangkan ROM menyimpan sistem dasar komputer. Ya, kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu media penyimpanan. Media penyimpanan digunakan untuk menyimpan data secara permanen, contohnya seperti hard disk, SSD, flash disk, dan cloud storage. Fungsinya untuk menjaga data tetap aman meski komputer dimatikan. Contoh lainnya yaitu mereka juga berfungsi untuk menyimpan data secara besar. Kita lanjut kepada materi yang ketujuh atau materi terakhir pada kesempatan kali ini, yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Contohnya seperti Windows, Linux, dan macOS. Sistem operasi mengatur kerja komputer agar lebih stabil dan efisien. Untuk contohnya, pada laptop yaitu Windows, sedangkan pada smartphone atau HP yaitu Android dan iOS. Ya, itulah materi atau ringkasan materi yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf, karena pada dasarnya kita juga masih sama-sama belajar. Ya, baik, mungkin itu saja. Akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kemudian hari.